Nah gini Bray, karena gue kan dari pengalaman dan kayak orang bilang apa, buying by learning apa learning by buying. Jadi dulu gue gila upgrade. Oke. Apa ya upgrade? Tapi lama-lama ujungnya balik ke Vitamin Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman vitamin baik semuanya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kembali lagi di Vitox Vitamin Talk yang episode podcast yang ketiga. Episode yang ketiga. Oke, dan insya Allah hari ini kita kedatangan bintang tamu. Siapa namanya ya? Ini Presiden Brompton. Masya Allah. Namanya ntar lagi kita kenalan. Oke. Ini apa namanya komunitas yang kita waktu itu belum bersepeda, belum bersepedaan aja udah kedengeran Zok. Ini bukan komunitas ini kayaknya dia. Iya. Tapi apa ya? aku pengen tahu ini apa, makanya sebentar kita bahas. Pas lagi main seli baru wah. Ternyata. Masya Allah. Nah mungkin teman-teman masih banyak yang belum kenal di luar sana. Hari ini insya Allah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berkenalan dan kita kesempatan tanya-tanya insya Allah kita ntar ngulik tentang beliau. Dan seperti biasanya Vitox ini saya ditemenin oleh partner saya Dimas. Dia desainer vitamin baik, jadi semua pakaian-pakaian yang kalian pakai itu beliau yang desain. Oke. Boleh kenalan Bang? Saya jadi canggung karena udah tahu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, gue Baron Marta Negara. Lebih tepatnya sih dibilang founder sih Brompton Owner Group Indonesia. Itu panggilan presiden dan itu tuh sebenarnya teman-teman aja sih yang lucu-lucuan aja kan. Pas ketemu halo El Presidente. Ya ilah gue bilang. Makanya hari ini pengen kita bahas. Ya tapi nggak apa-apa sih, maksudnya yang penting teman-teman senang manggil gue apa ini terserah deh. Yang penting bebas lah, yang penting maksudnya teman-teman senang manggil presiden atau apa atau kadang-kadang suka Mang Bray karena gue suka panggil lo Bray gitu. Jadi sampai sekarang terkenalnya Bray. Om Bray. Aku Om Bray. Bebas kan, ada yang panggil Mang Bray, ada yang panggil Bang Bray, ada Mang Pres lagi. Mang Pres, oh iya, bebas. Bebas. Selama masih yang membahagiakan teman-teman, oke lah, nggak apa-apa. Ajib. Nah, bisa sampai jadi presiden Brompton tuh apa awalnya Om Bray itu main Brompton? Apa emang sebelumnya punya sepeda lain atau apa gitu? Oke. Mungkin gue agak sedikit flashback kali ya. Karena kan gue emang senang sepeda dari dulu. Apalagi kalau dibilang lu pertama main sepeda ya dari kecil juga gue udah main sepeda. Iya, betul. Cuman mulai serius tuh dari zaman kuliah karena kan dulu main BMX kan. BMX terus mulai setelah nikah gue dulu sempat main MTB, RB. Cuman ya masih gitu-gitu aja lah. Nah, akhirnya mulai serius di 2005 tuh masih MTB, RB. Terus mulai tuh ada fiksi. Nah fiksi itu gue lucu juga nih, seru ya cuman gue ikut gitu aja sih. Cuman lama-lama gue butuh pas waktu itu gue lihat kok lucu nih sepeda lipat. Ya gue coba, terus akhirnya gue tuh pertama gue beli sepeda lipat itu Elemen. Tahun berapa tuh Bang Bray? Aduh gue lupa lagi 2007-an. Elemen udah lama banget. Elemen 2007. Ya udah gue mulai main-main, terus sepeda-sepedaan tuh lama-lama ketemu lah di mana di Sudirman anak-anak pakai sepeda lipat gitu. Kenalan akhirnya ayo lo ikut gabung aja di pertama itu ID Folding Bike. IDFB. Oh ya, kita juga forum terbesar juga di folding tuh. Betul. Nah, disitulah gue masuk join di situ, dan dulu pun belum ada grup chat, masih milis ya. Email tuh milis, mylis tuh. Iya, betul. Nah, disitulah mulailah rame-rame, akhirnya gue di situ mulai. Nah, kalau udah masuk komunitas kan pasti merek-merek brand sepeda tuh ada di situ lah, apalah. Akhirnya gue lama-lama jatuh cinta sama Dahon. Dahon. Pertama sepeda lipatnya Om Baron tuh ya. Ngulik nih guys, Elemen, Dahon, terus pertama. Nah dulu tuh, mulai tuh kelas-kelas sepeda yang premiumnya itu dulu Brompton belum ada. Maksudnya belum inilah. Belum booming. Dulu tuh malah ada Strida yang segitiga gitu ya. Strida dan yang paling rame tuh dulu sebenarnya yang paling ini booming tuh malah Birdie. Birdie. Yes, Birdie. Jadi lucu juga nih Birdie ya. Gue cuma nyoba gitu aja. Akhirnya ya seiring waktu bla bla bla, akhirnya gue mulai tuh ada rame Brompton tuh. Tahun berapa tuh Bang?
Brompton tuh di 2009 udah ada ya. Oke. Yang gua tahu ya. Sebelumnya sih udah ada, cuman nah mulai yang meramaikan, yang menginikan juga di IDFB itu. Ada beberapa teman-teman gue yang senior mulai mengenalkan itu si sepeda Brompton itu. Dan dulu pun yang 6 speed jarang, belum ada kalau nggak rasa. Dulu tuh 3 speed kayak gitu dan harganya. Pertama Brompton yang Iya. Nah, ada cuman maksudnya kebanyakan yang gue lihat tuh dulu 3 speed. Yang masuk Indonesia lah gitu. Kebanyakan tuh, dan dulu pun yang jual tuh ada Monster Bike ya kalau nggak salah. Delta sebenarnya sih yang gue tahu tuh Delta yang jual tuh. Dulu One Bike Shop tuh masih jual Dahon atau apa. Akhirnya ya Delta, One Bike Shop dan Monster Bike itu jual itu. Nah, dari situ ya lama-lama ya singkat kata ya pokoknya gue belilah si Brompton itu. Karena dulu pertama gue lihat juga gue nggak kurang menariknya, bukan menarik, ini lucu unik nih sepeda. Dari lipatannya itu kalau gue lihat sih lebih perfect dari antara brand lain ya. Itu lebih simple dan memang pas lah paling enak dan bawa traveling enak. Cuman dulu masih belum ridho belinya. Kalau dulu emang udah mahal Bang Bray? Udah di kelas itu dia udah mahal Bray. Makanya dari dulu tuh sebenarnya pelesetan atau bercandaan orang tuh udah dibilang sepeda sultan. Gitu. Kalau boleh tahu di zaman itu berapa harganya Bang Bray? Dulu itu masih 12-an lah Bray. Wah, tapi dulu kan mahal tuh Bang. Iya, Bray. 12 gue belum ridho gitu, belum ridho. Akhirnya ya mulai akhirnya ya. Tapi lama-lama karena seiring waktu ya sama juga ya gue ngupgrade sepeda ini, ujung-ujungnya harganya nggak jauh beda dengan Brompton kan. Ya udah mau nggak mau ya udah deh gue nyoba beli. Akhirnya ya udah gue sayang terus akhirnya. Nah di IDFB ini mulailah ada bikinlah sama yuk yang Brompton gitu. Oke. Mulai mau bikin grup sendiri untuk pecinta Brompton ya. Brompton ini. Ya walaupun emang dari dulu pastilah ada bukan nyinyir ya, nyinyir pro dan kontra lah ya. Gitu ya. Tapi ya udahlah itu kan namanya pilihan bukan karena betul, itu ya. Karena kita suka ya udah akhirnya adalah bikin milis juga itu yang Brompton Indonesia. Nah, disitulah Brompton Indonesia gue gabung ikut join. Ya cuman dulu tuh Brompton Indonesia ya karena masih dikit, ya kegiatannya pun dikit, ya gitu-gitu aja sih. Akhirnya lama-lama ya mungkin teman-teman ya udah nggak hobi atau ya udah pokoknya intinya udah nggak aktif tuh. Sempet Brompton itu mati lah pokoknya nggak aktif, kosong aja. Tahun berapa tuh Bang Bray? Aduh gue lupa lagi 2010 2011 ya. Itu masih gitulah masih ada tapi nggak rasa rame ya, gitu doang. Nah akhirnya gue ya udahlah gue main aja sendiri terus lama-lama ya udah gue bikin yuk masih pakai Brompton Indonesia tuh gue yuk kita bikin acara ya selalu bikin acara kita ajak dulu pun ada temen namanya ya jadi ketuanya si Brompton Indonesia Riza namanya Riza dulu. Ya tapi kan lama-lama dia juga nggak aktif bla bla akhirnya gue jalan sendiri terus gue ada teman-teman yang di luar yang kenalan terus yuk kita masuk Brompton. Akhirnya mungkin singkat kata udah lama udah rame. Pecah-pecahnya di tahun berapa tuh? Om Baron rasain. Cuman gue pikir ini kalau gue pakai Brompton Indonesia kan sebelumnya udah ada di Brompton Indonesia terus gue udah jalan rame nih. Gue feeling gue atau pikiran gue nanti saat gue lagi udah jalan enak-enak nanti dipermasalahin. Biasa kan begitu kan di mana-mana klub komunitas kalau udah vakum terus ada yang ngergerakin udah bagus yang wow itu dimasalahkan. Nyinyir lah. Wajar sih gue juga makanya cuman lebih baik udahlah gue bikin sendiri aja. Jadi lu mau buruk mau bagus ya gue aja yang gue tanggung gitu. Akhirnya gue nyari yang lebih enak disebut, lebih dikenal, familiar, unik gitu ya. Emang agak maksa sih katanya dulu bilang, lu kayak grup motor lu kayak pakai owner gitu kan. Cuman udah gue pikirin suka-suka gue. Akhirnya ya lucu juga Bogi ya, Brompton Owner Group Indonesia. Lucu panggilannya Bogi gitu. Ya udah akhirnya gue bikin Bogi. Nah dari situ gue mulai fokus tuh karena gue tujuannya ikhlas ridho karena gue hobi. Jadi ya gue asik-asik aja gue bikin acara sama teman-teman memperkenalkan bahwa ini Brompton gitu. Brompton ini fashionable juga. Gue mau dipakai gaya apapun oke lah. Nah di situ jadi gue bikin acara akhirnya yang lebih maksudnya
ya makanya kita yuk kumpul tapi lu harus pakai dress code ya. Oke. Gitu. Bikin konsep yang seru gitu ya. Sebenarnya gitu aja sih. Oke. Itu akhirnya mulai tahun berapa tuh Bang Bray? Nah kalau gue itu yang mulai boomingnya Brompton ini, betul-betul yang boomingnya itu ya. Tapi kan gue tuh waktu pertama secara resminya kalau gue hitung mengesahkan gue bikin bogi itu sebenarnya di 2013. Wah, sudah lama banget ya sampai itu sekarang. Kita baru main fiksi itu Zok. Tahun segitu Zok. Belum kepikiran sepeda lipat itu Zok. Tapi gue ingat banget waktu pertama kali gue ngelihat sepeda Brompton itu di BC. Yang gue cerita sama lo ternyata teman-teman lo juga ya ternyata ya. Iya. Waktu dulu gue masih pakai tuh bengkel untuk fiksi, tapi udah ada pajangan Brompton gitu. Tapi gue liat ini apa nih sepeda dilipat-lipit. Betul BC. Berarti bogi ini sudah 6 tahun Bang Bray ya kurang lebih. 7. Maret ini udah mau 8 tahun. 8 tahun, Maret ini 8 tahun. Wow. Kalan ini anak kita umurnya. Akhirnya Bang Bray, akhirnya semenjak dari situ akhirnya teman-teman akhirnya jadi foundernya atau presiden of. Nah, jadi gini, gue tuh memperkenalkan si khususnya Brompton ini ke teman-teman, terus ke daerah-daerah. Ini lo Brompton gitu, maksudnya sepeda lipat yang bener-bener lu dibawa travel yang enak, lu mau gaya juga enak gitu. Terus ya karena gue suka Brompton ya mau nggak mau gue ini Brompton bagus gitu kan. Oke, ayo bagus gitu. Oke, iklan sedikit. Waduh, kopinya baru datang nih. Dan teman-teman Vitamin Bike, kita tuh selalu alhamdulillah dapat rezeki disupport dari Walking Drums. Alhamdulillah. Walking Drums ini teman-teman ada cafe dan resto. Jadi kalau teman-teman datang ke Vitamin Bike itu ada, kalau kalian lagi servis sepedanya atau cuci sepedanya atau lihat apa area lagi nunggu, kalian bisa makan atau ngopi-ngopi di Walking Drums karena kita satu area. Wah, cobain dulu. Bismillah dulu, guys. Suaranya masya Allah. Seruput. Enak kali suara di sini jelas sekali. Seruput kopi ya. Aduh, masya Allah. Mang Bray, kalau bogi sendiri itu ada base camp, kantor atau apa sih Bang Bray? Sebenarnya, nah ini kalau base camp sebenarnya nggak ada. Jadi nggak gini deh, gue bilang dulu. Kan banyak om bogi sebenarnya gini loh, bogi itu gue lebih ke wadah. Wadah komunikasi Brompton owner se-Indonesia. Jadi lu di situ akan tumbuh atau terbentuk, bukan dibentuk ya, terbentuk klub baru. Misalnya ada klub di Jakarta kan banyak tuh. Tinggal milih deh. Di daerah pun akhirnya membuat grup sampai teman-teman bilang di daerah, Om buka chapter dong bogi. Gue bilang gue gak mau buka chapter. Karena itu menurut gue komunitas itu lebih enaknya fun aja lah. Jangan terlalu banyak pengurus gitu bla 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 gitu ya. Karena gue lebih ya fun aja. Menghindari drama. Kita kan soalnya bersepeda Bang Bray. Betul. Sehat kita. Betul sepeda. Jadi kalau lu mau bikin gak usah pakai chapter. Jadi lu bikin aja misalnya daerah Makassar. Ya Brompton Makassar lah. Atau kayak Ewako gitu. Ya lu bikin aja. Kepengurusan lu bikin sendiri aja. Atau mau bikin uang kas ya terserah, tapi itu grup lu sendiri. Ya kalau di gue nggak ada, jadi gue lebih mewadahi dan membentuk secara sendirinya akan terbentuk. Misalnya, lu mau ikut di grup Brompton bogi, silakan masuk. Nah setelah di situ banyak teman-teman. Ternyata daerahnya daerah sini. Ya udah lu bikin grup di sini. Iya benar. Nah secara nggak langsung mereka terbentuk adanya ngumpul di bogi. Gitu. Pantes Om nih asal Om baru dipanggil presiden begini loh. Kelihat bikin negara Indonesia nih, Brompton Indonesia. Tapi itu ada Jakarta, ada ini, masya Allah. Itu makanya ya disebut presiden itu Om Baron. Dia termasuk founder karena awal-awal. Beliau yang konsisten. Jadi sekarang beliau bisa petik hasilnya. Nah kita kembali Bang Bray, ada ini nggak sih punya tempat atau toko? Nah gini, jadi banyak teman-teman khususnya di daerah Om Baron kalau misalnya kalau ke Jakarta, gue mau main dong, bogi ada sekretariatnya. Gue bilang nggak ada. Ya paling kalau mau ngumpul kita ngumpul di mana di FX Sudirman gitu kan, biasa kayak begitu. Nah akhirnya lama-lama gue pikir gue harus punya. Nah kebetulan gue ada tempat dan itu tempat sendiri. Jadi waktu itu gue pernah bikin usaha kopi terus nggak, ya udahlah udah tutup tuh akhirnya kosong tuh gedung. Lama kosong Bang. Lama-lama ya udah deh gue pakai gitu. Akhirnya ya udah gue buka namanya Rumah Bogi. Nah Rumah Bogi ini sebenarnya lebih ke ya udahlah, di situ ada merchandise officialnya Bogi gitu ya. Nah biar rame
harus ada bengkel dong, bengkelnya Brompton atau mekaniknya harus ada. Nah tapi gue insya Allah gue bantu. Jadi gue sistemnya gini, waktu itu sempet sih gue share pengumuman sama di teman-teman, buat teman-teman yang misalnya yang punya teman mekanik yang mau punya buka sendiri belum ada modal tempat atau apa, insya Allah gue bantu. Masya Allah. Ya kan? Masya Allah. Gue punya tempat, lu pakai, gue punya alat seadanya lu pakai, pendapatan 100% buat lo. Masya Allah. Ini Masya Allah, ini pas banget sama baju yang dipakai nih. apa nih? Ini Baik. Baik, Baik. Masya Allah. Baik. Produk vitamin baik kolaborasi dengan baik apa nih? Masya Allah. Terus Bang Bray? Iya, jadi ya gue insya Allah karena gue niat bantu karena kayaknya nggak lucu juga, maksudnya nggak seru, maksudnya rumah bogi ada merchandise apa kayak official bogi apa ininya di situ, cuman kayaknya belum komplit kalau belum ada mekaniknya. Yoi. Karena kan pasti teman-teman beres sepeda pengen Iya diservis, betul, kan? betul. Apalagi dari luar kota Bang Betul. baru lagi main. Nah terus banyak sih teman-teman yang bilang, lu pakai mekanik aja bla bla, terus ya gue mau bisnis di bengkel aja. Ya cuman ribet deh, bukan ribet sih, gue tipe orangnya pengen nggak mau ambil pusing lah, Iya, lah. Masya Allah. Ya makanya gue bilang yaudah gue bantu. Akhirnya dari beberapa orang yang mau, akhirnya terpilihlah Om Jainal. Om Jainal. Karena Om Jainal ini memang udah tahu masalah si Bromptonnya dan sepeda apapun dia bisa, road bike bisa, apapun bisa. Nah tapi khususnya Brompton dia bagus. Dia bilang, Om gue mau. Oh ya udah silakan. Gue niat bantu ya. Jadi lu apa seadanya gue tempat lu pakai. Lu nggak perlu bayar listrik nggak apa-apa. Lu 100% pendapatan buat lo. Aji. Ya gitu aja lah. Akhirnya di situ rumah Bogi sekarang ada di jalan mana Bang? Jalan Walter Mongencidi 109A, tepatnya di samping Bebek Slamet Kandian. Masya Allah. Nah, terus isinya di rumah Bogi ini apa aja sih Bang? Untuk sekarang ini merchandise Bogi tentunya ada ya. Oh tuh Tentunya. guys, kalau mau nyari merchandise Bogi bisa langsung. Yes, terus Bang. Dan kalau nanti kan kalau kita mau kolaborasi yang ketiga. Wih, buka suara duluan ini. nyambung. Kisi. Nah, tapi emang kita dari awal Masya Allah. pertama kita kan kenal vitamin udah langsung kolab. Oh iya, kolaborasi baju. Dan alhamdulillah langsung pecah dan alhamdulillah. sold out. Aku ke Makassar kemarin. Kapan lagi Bang? Ini kita ngefans banget ini produknya berdua Bogi vitamin. Kuat banget katanya. Tunggu Alhamdulillah. bisa dari lama kali. Iya. Siap. Setelah ini langsung kita bikin. Sudah klik. Ya insya Allah. Karena ya maksudnya gue kolaborasi pertama ya bareng vitamin. Dan alhamdulillah ya lancar lah ya. Alhamdulillah market suka Bang. Amin. Bang Breko itu rumah Bogi ini dari tahun berapa dibentuknya? Baru belum setahun, baru kemarin deh. Baru pas 3 bulanan. Kayaknya ada 3 bulan 4 bulan deh. Masya Iya, Allah, baru. semoga berkah, haji. Oke, Om Baron kan ini istilahnya kan punya komunitas Bogi kan. Berarti kan Om Baron nih punya sepeda Brompton nih. Mau tahu dong apa aja yang punya Om Baron? Tipe apa aja? Tipe apa aja? Yes. Tipe semua tipe dulu ada, sekarang gue jualin. Sekarang. Gue sekarang pegang ada flame laker chapter 3 V1 V3. Kalau V2 udah gue jual. Lumayan lagi cuan. Terus explore, terus yang basic yang ada 2. Terus apa? Yang black yang black edition. Sekarang tuh ada 7 lah. Jadi kalau tadi tuh aku lihat berarti semua seri ada. Karena di seri Laker ada. Di seri chapter ada. Seri-seri yang limited edition lah. Iya, jadi semua seri namanya Presiden Brompton harus punya semua. Iya dong. Nah, perlu terlalu banyak, Bang. Karena kadang-kadang ada orang kebanyakan juga. Iya. Nah, sebenarnya gue waktu itu gue belum dibilang kolektor sih, cuman gue waktu itu seneng yang waktu sebenarnya dulu tuh zaman, kalau sekarang kan lagi orang limited. Dulu tuh gue punya yang seri brown tuh, yang Sally, yang itu, yang lain. Terus ada beberapa ya karena dulu punya tapi lama-lama lu kenapa nggak koleksiin? Nggak apa-apa lah karena sama lo besi ini sepeda. Berhalang. Udah gue jual aja. Mungkin ya teman-teman ada yang mau, terus lumayan cuan lumayan. Bukan gorengan ya, tapi ya ada yang mau. Betul. Dan gue juga jualnya juga karena ya itu emang kolektor item. Bukan yang
sepeda ini baru terus gue gorengin, enggak. Iya betul. Dan itu emang koleksi gue sendiri ya gue jual alhamdulillah. Jadi gue sekarang lebih merampingkan si Bromptonnya sendiri. Dan yang penting setiap seri ada. Iya. Dan sepeda yang pertamanya Om Baron ada nggak? Wah gak ada, udah laku. Waduh. Karena gue orangnya gini, gue udah pakai, udah cukup terus ada yang mau ya udah. Iya Cari yang baru lagi. Yang penting sama tetap serinya. Karena kan di rumah juga gue kan ada RB, ada sekarang ada sepeda gravel jadi kebanyakan. Jadi gue merampingkan aja. Iya. Nah terus ada banyak yang bilang, oh sekarang lu musiman lu main RB. Bukan musiman, gue sebelum main Brompton udah main RB guys, dulu. ini pesepeda ini. Iya. Pesepeda ini. Sebentar itu nanti ada pertanyaan khusus untuk abang punya sepeda apa aja. Ada pertanyaan khusus tapi sebelum kita masuk ke sana. Nah, kalau Brompton yang Om Baron sendiri ini original, standar atau sudah di upgrade? Nah gini Bray, karena gue kan dari pengalaman dan kayak orang bilang apa, buying by learning, apa learning by buying. Jadi dulu gue gila upgrade. Oke. Apa ya upgrade? Tapi lama-lama ujungnya balik ke basic lagi. Oke. Ya namanya kepuasan lah. Yang penting gue udah nyoba. Oh apa sih yang namanya upgrade tuh sampai gimana sih? Sampai mentok gitu. Ternyata gini aja gitu. Kadang-kadang sorry bukan yang gue nginiin. Kadang-kadang ada produk gitu misalnya. Oh ini karbon, tapi mahal. Pasti pakai pecah atau apa. Sama-sama aja rasanya ya. Jadi ya itu emang nggak apa-apa sih. Itu selera masing-masing temen nggak apa-apa. Nah, ini bagus. Silakan aja. Jadi gue nggak bilang oh lu jangan pakai ini aja, nggak bisa. Lu harus cobain dulu. Betul. Lu baru ngerasain. Belum tentu cocok buat cocok buat lu gitu kan. Itu kan namanya selera. Cuman yang gue alami kalau kan lu nanya tadi, jadi ya gue bilang ya gue pernah upgrade sampai mentok gitu. Tapi akhirnya gue balik lagi. Yang ngupgrade-nya tuh paling upgrade ini aja gitu, nggak semua. Jadi yang penting-pentingnya aja gitu. Oh guys, tuh jadi mungkin ya memang nggak salah lu punya duit mau upgrade sampai 300 juta juga nggak masalah. Betul. Tapi kalau dari seri Bang Bray, upgrade itu betul-betul sesuai kebutuhan ya. Karena benar Bang Bray, benar kok, apalagi sekarang kita harus coba dulu, jangan sampai kayak kemarin kita beli karbon ternyata seat post karbon itu turun-turun juga. Begitu kita pakai di medan berat dia suka turun lagi, kencengin lagi, gue lagi turun lagi, mendingan biasa. Lama-lama jadi cacat kan, si karbonnya rusak. Apalagi kalau hujan-hujan Bang Bre, hujan kena pasir, udah cacat habis. Beli mahal tuh berarti nggak sesuai ya sebenarnya ya. Jadi ini dari presiden Brompton langsung, jadi kalian dapat daging ini bagus nih. Karena betul. Ada juga kayak sugesti atau bisnisnya gimana, kita punya misalnya udah pakai nih, pakai wheelset, udah mahal beli, malah kita goesnya nggak nyaman, aduh sayang. Udah gua jual aja. Balik-balik nggak pesepeda dong ya. Balik ke ori gitu. Berarti dia pertanyaan langsung lompat karena ini tadi sudah dibungkus baru ajib. Enggak, karena gini, gua lebih ya itu harus mengalami dulu, merasakan dulu. Jadi nggak apa-apa lu penasaran mau beli, yang itu sah-sah aja, duit lu kan. Cuman kalau gua nanya ke gua, ya gua udah mencoba gitu. Oh ternyata setelah gue coba ternyata enaknya balik lagi ke yang ini gitu. Kalaupun misalnya gue mau upgrade, paling gue upgrade apa yang penting, misalnya mau loncer, misalnya BB, gue ganti seramik itu aja. Memang benar. Atau apa, dan jadi gini loh, belum tentu itu barang mahal bagus, tapi murah tapi bagus bisa jadi. Iya, betul. Jadi gue udah lihat gitu aja. Jadi pengalaman. Iya, pelajaran juga nih Zok. Jadi kadang-kadang kan orang yang baru main Brompton atau mau sepeda apapun, kadang-kadang kan lihat ini bagus karena mahal bagus. Belum ini nyoba. Pelajaran banget nih. Jadi yang bagus itu belum tentu juga. Yang mahal itu belum tentu juga bagus. Belum tentu sesuai dengan kebutuhan kita. Iya, betul. Orang Bang Bre beli sepeda nih langsung 56 semua. Padahal dia tinggal di Bandung. Nanja, selesai tuh betisnya tuh. Pecah tuh betis. Oke. Nah, ngomong-ngomong Bandung nih Zok. Nah Om Bray kan udah lama nih bersepeda kan. Nah Om Bray nih paling jauh bersepeda kemana nih Om Bray? Paling jauh. Kalau Zoka kan Bandung nih, Masya Allah lewat puncak loh. Dari Jakarta loh Masya Allah. Ini jauh nih, ini keluar contoh kan. Ini keluar negeri nih. Biar Vitol kita ada kebanggaan dikit Zok. Jadi jauh, kalau jauh apa nih, jauh jarak apa jauh? Jauh jarak. Jauh jarak dulu sama kemana aja yang paling jauh, dua deh. Oke. Kalau jarak yang paling jauh gue Banjarmasin Balikpapan. Berapa kilo Bang Bray? Kurang lebih hampir 600 kilo. Dari Jakarta tuh Bang Bray? Enggak, Banjarmasin Balikpapan. Oh Banjarmasin Balikpapan. Banjarmasin, Itu umur berapa Bang Bray?
2015 atau 2016 masih. 600 kilo itu gimana? Oh tapi enggak, kalau gua kan lebih masih smart cyclist lah. Jadi gua goes yang misalnya ya udah maghrib ya udah berhenti tidur. Iya bener gitu. lah Bang, jangan dipaksain udah juga malam Bang. tidur. Itu Karena makan berapa hari? 4 hari 5 hari kalau nggak salah. Berarti Iya. sekitar hampir 100-an ya. 100-an Jadi ya? gue menikmati aja. Bener Bang, Menikmati jangan aja. disiksa. Betul. Iya. Jadi udah nyampe, Oke. udah saatnya udah malam, emang waktunya udah malam, ya tidur istirahat. Jadi kayaknya hitungannya tuh per 100 kalau nggak 150 udah beres. Iya benar. baru besok. Kayak si Ari daging. Iya, masak. betul. Dia pas ke Bali dia gitu, cepet, serat. Itu dapat nikmatnya, tapi nggak menginikan juga yang ikut sekarang kan ada yang 1000 audak ikut tuh. Iya. Itu gua acungin jempol itu. Masya Allah. Acungin jempol gila loh, gua aja kan belum berani segitu karena agak melenceng dikit ya maksudnya. Audak itu gua yang ikut audak itu gua acungin jempol karena Ajib. dia survive. Iya, Masya survive Allah. mode soalnya. Karena kalau gua ikut event-event yang lain kan ada support. Gue misal di mana kalau ini lu sendiri lu cuman sama panitia dikasih map GPS lu jalan aja gitu. Iya. Masya Itu gue Allah. salut lah Mas. Nah tapi kalau gue sih selama ini gue masih yang ikut goes ya udah yang paling jauh itu ya Banjarmasin, Balikpapan. Terus paling yang ikut audak pun yang belum berani yang gue paling ikut audak yang 200. lucu-lucuan yang cepet aja. Oke, kalau goes paling kota paling jauh atau mungkin negeri paling keluar negeri. Di kemana Mang Bray? Diminum dulu, dengar suara ini. Sok. Dengar lo. Tarik. Harus dengar tuh. Bisa dikasih. Ada ketes. Gue Gimana? ya macam-macam sih karena gue senang traveling ya. Kemarin ya terakhir sebelum pandemi itu ya yang ke London itu sih. Dan ke London itu alhamdulillah gue dapat undangan juga kan oleh iya gue ngeliat tuh update-nya tuh. Ada main Masya biliar dalam tuh. Iya tuh langsung ke pabriknya langsung Sok nih gue bocorin langsung sebelum cerita. sama si Mr. Will gue kesana dan kebetulan waktu itu gue sekalian karena gue mau bawa teman-teman tour juga. Jadi sekalian gue pas kesana sekalian survei aja lah terus akhirnya gue mengunjungi si factory-nya Brompton terus gua goes dan gua waktu itu pas kebetulan beli si Explore juga di sana. Oh, pas banget. Alhamdulillah harga murah, emang harga standar. Kalau di sini kan 55 90, gua di sana cuma 28 juta. Masya Allah. Nah, tapi itu sebelum ke bisa masuk ke pabriknya si Brompton. Itu gimana Om? Udah janji apa? Harus janji. Udah kenal apa gimana tuh? Sebenarnya gini, kalau si pabriknya Brompton itu sebenarnya ada program tour pabriknya. Ada juga, cuman itu juga harus by appointment dan itu pun dibatasi. Cuman kalau gua kan waktu itu kan si Will-nya kan sempat datang ke sini dan gua bilang, "Bro, maksudnya gua mau ke sana dan kebetulan gua sekalian mau survei juga karena gua mau bawa rombongan juga." Oh, ya silakan. Akhirnya gua ke sana, ditunggu, dibawa ke atas. Ya agak spesial lah, alhamdulillah gua bagus lah si Will. Karena Indonesia paling gede Iya dong Bang, spesial lah. Makanya gue sempat kesel juga, gila ya gue bilang, lu dari dulu nganggapnya penjualan terbanyak, pembelian terbanyak di Singapura kan. Iya. Ternyata orang Indonesia juga yang beli. Iya. Dan makanya waktu itu Will-nya datang pas kita bikin acara itu Kaget gue bilang, banyak banget. Om Will, ini baru Jakarta loh bikin udah 900 yang daftar yang datang. Gue bilang, Gila ya. gimana kalau se-Indonesia? Makanya lu bikin BWC, Brompton World Championship di Indonesia. Iya, semoga gue bilang. Biar kalau bikin Indonesia bikin seri Indonesianya, weh. Betul. Nah, Om Baron itu dari pengalaman Om bersepeda nih dari kota per kota, dari daerah per daerah, dari sampai ke luar negeri. Yang paling seru yang mengesankan apa tuh cerita? Mengesankan menurut gue setiap daerah punya masing-masing kesan ya. Oke sih gue bilang seru-seru aja sih kalau sepedaan sih. Yang paling seru deh, yang diingat sekarang nih. Ini seru banget nih enggak? Semua kata gue sih. Semua. Ya cuman kalau misalnya lu mau goes di Indonesia itu Indonesia Timur keren-keren. View-nya keren, jalan-jalannya keren. Bang Bray, tadi kita bahas masalah sepeda. Selain Brompton nih, Bang Bray itu ada sepeda apa aja sih? Sepeda ya RB ada, gravelan ada, terus gua kan
founder Tyrell juga ya. Wih, Oh, iya. ternyata kan. Banyak Ini komunitasnya. kita bonus nih hari ini tuh bonus bukan hanya founder Brompton. Tyrell apalagi Bang Bray ya sebutin satu-satu. Ini catat nih. AM gue punya cuman gue Alex ikut Moulton. aja. Tyrell. Nah gini, dulu tuh sama. Dulu kan AM belum rame. Dulu waktu pas musim-musimnya si Brompton itu AM udah rame juga dulu. Gue sempet pakai. Dulu juga masih Monster Bike tuh yang jual. Malah dulu jualan frame setnya doang tuh. Ingat banget tuh beli 16 juta dulu. Alex Moulton. Itu udah 16 juta tahun berapa? 2012 ya? Udah mahal ya. Iya. Ya udah dulu kan cuman iseng-iseng latah beli akhirnya jual lagi kan. Iya. Sekarang rame lagi. Wih rame. Udah gue beli gitu-gitu doang. Udah gitu doang. Nah waktu pas ke London gue juga ke pabriknya si Alex Moulton. Oh, Iya. Masya Allah. Kemarin Enak banget ya. sama Kiki. Iya sama Kiki dan gue, nah itu gue bandingin si pabrik Brompton sama si Alex Moulton lebih apa ya, lebih ininya pabrik si Moulton. Kenapa Karena tuh? Alex Moulton itu kayak rumah, Bray. Lu kayak Kecil gitu ya? iya kayak lu masuk garasi gitu. Dan itu hanya ada 13 orang kalau nggak salah. 4 orang di office, 9-nya itu khusus di bagian engineeringnya lah yang bikin. Jadi yang bikin frame setnya itu khusus dia cuman pengalaman 20 apa 30 tahun tuh. Dia doang tuh sendiri yang khusus bikin 13 frame. orang doang. Iya, 9 orang yang di bagian ini. Nah, bisa sebanyak ini gimana itu? Oh enggak, kalau yang masterpiece yang kelas ini dia dikerjain di si Boa itu di Boa. Nah, kalau yang TSR sama itu ada tipenya yang beda. dia dialihkan ke vendor lain dia. Oh. Jadi yang mahal-mahalnya di situ. handmade-nya itu yang Di situ. Gila. Terus selain apa lagi? Tadi ada gravel, ada Brompton, ada Tyrell, ada road bike. Apalagi? Ya paling gue sekarang lagi seneng main 26an lah, ban 26. Kepake gak sih Bang semua sepedanya? Kepake, harus digilir. Nah itu soalnya nih Bang Mure nih kalau kalian lihat Instagram tuh dia adil tuh. Hari ini pakai Tyrell. Iya, Masya besok Allah. pakai apa? Besok pakai apa? Itu kepake ya? Iya, Pakai, pesepeda banget lah, Sepeda. Sob. Pesepeda banget lah, Enggak apa Sob. biar orang tuh lihat tuh Brompton enggak goes. Nih, goeser. Iya. Goeser. Paling kalau di anak-anak Brown, lu kok beda sepeda? Selingkuh dulu gue bilang. Iya. Oke. Iya guys, nice. Nah, balik lagi ke Brompton nih, Om Baron. Nah, kemarin nih kayaknya ada acara seru yang Om Baron bikin nih. Balap Brompton gitu. Oke. Kenapa nih alasannya bikin balap Brompton nih Om Baron nih, Masya Allah. Nah, kalau balap Brompton ini sebenarnya gue dari iseng-iseng aja sih. Oke. Ibaratnya memfasilitasi, kan kebetulan nih teman-teman lagi sekarang tuh lagi gila-gila berolahraga sepeda. Dan teman-teman banyak yang lagi senang-senang. Kenapa Speed. mukanya begitu, Zok? Ngejar Kenapa speed. mukanya begitu? Kenapa mukanya begitu? Ini termasuk pembalapnya juga nih kayaknya. Iya, pembalap. Wih, finalis, Om Baron, finalis. Kita lihat tenaganya Iya. nanti di final. Betul. Benar-benar kesel ya. Jadi ya lagi senang-senang ya. Tapi emang karena gue dulu tuh emang udah pengen gitu bikin balap Brompton karena gue melihat si yang di Bromptonnya itu kan yang BWC itu kan Brompton World Championship. Oke. Dia bikin kalau di Londonnya kan dia di kota kan, di kota. Nah, tapi kalau di Jepang di mana dia di sirkuit. Seru juga nih gue bikin gitu. Cuman dulu gue bikin di mana. Sempet dulu bareng Ananda Mikola kan. Bro, kita bikin ya udah. Akhirnya mungkin belum waktunya sih ya kita bikin di track go-kart aja katanya. Ayo kita bikin track go-kart, tapi waktu itu nggak tahu ada apa, akhirnya nggak jadi sih. Kalau nggak salah ada apa gitu nggak jadi. Akhirnya udah nggak ada. Waktu itu juga mau dipakai sirkuit gede dulu jalannya masih rusak. Masih banyak yang mau rusak. Nah akhirnya kemarin tuh udah jalannya bagus dan dari manajemen si sirkuit juga mendukung gitu loh untuk pesepeda lu mendingan goes di sini daripada lu di jalan raya di sini aman gitu. Iya betul. Ya betul, gitu betul. aja sih. Nah, gue kepikir kayaknya lucu juga nih dibikin balap Brompton gitu. Ya akhirnya ya udah gue bikin dan bikin pun ini sebenarnya gini nih. Lebih ke apa ya? Acara non komersil. Ya kan? Karena kan di pandemi ini emang event-event belum boleh kan. Oke. Jadi lebih kayak gue yalah latihan bersama tapi seru-seruan kita bikin tanding gitu kan. Jadi dari kita untuk kita, jadi maksudnya gue apa ya? Yuk sponsorin dong teman-teman yang mau kasih hadiah kayak apa kayak buat rame-ramean ya kan, buat pemanis aja. Jadi ibaratnya di pandemi ini tidak menghilangkan rasa
kreasi kita gitu, tetap Iya, harus Bang. berkolaborasi, berinovasi Iya, gitu. Betul. Jadi gue tetap harus ya masa sih dengan padanya ya Kita diem diem aja aja gitu. ya, di rumah aja, Mm-mm, Parno aja ya kan. betul. Ya, jadi ya udah kita tetap harus berkreasi. Ya aku gue bikin. Iya. Dulu pun gue cuma niatnya biasa aja, ternyata lumayan rame temen. Pasti lah Bang impactnya. Ini pas momennya karena teman-teman sepeda lipat ini lagi Iya. sepeda lipat ini Bang mungkin dulu juga udah ada, Iya. tapi sekarang lagi go to the next level. Iya. Salah satunya kita juga sebagai vitamin bike juga menjaga folding habitat Bang Bray. Iya, betul. Teman-teman ini udah latihan nanjak kanan kiri, Everest kanan kiri, belum lagi yang speed kanan kiri itu mereka pengen ada wadah. Betul. Iya. Dan aku sih berharap Bang Bray bikin terus Bang Bray karena kan Iya, kita Insya Allah. latihan kanan kiri pengen tahu hasilnya Iya. seperti Yes. apa. Nah itu makanya kan gue bilang, gue memfasilitasi, maksudnya nih anak-anak banyak yang lagi seneng ngejar speed. Iya, Dan iya. average. Wah, ya kan. terus peletonan ya kan. Peletonan. Tapi gue bilang oke, gue bagus. Oh ini seru nih, ini positif hal positif. Tapi gue bilang gini, gue lucu-lucuan aja gue bilang, lu belum tentu lu suka balap-balapan di jalan, lu kencang speed berapa, tapi lu buktiin di rem. Tuh. Itu orang tua yang ngomong loh, Zak. Ya, Orang tua yang ngomong, Zak. Sudah kebukti sedikit. Jadi beda loh, karena lu Iya. kencang, belum tentu di race Bener, menang. Iya, Karena ada mental juga yang ke ini. Ibarat lu jago dance, tapi pas lu ikut pertandingan demam panggung lu kalah. Iya, betul. Untung alhamdulillah saya orang Makassar makan coto, makan ikan jadi mentalnya ada sedikit. Mantap. Sedikit. Ya. Tapi final berat-berat ini. Bang Bray, terus pas bikin balap Brompton ternyata tadi responnya bagus banget ya Bang Bray. Alhamdulillah bagus. Terus ada apa? Suka duka nggak nih kira-kira ini nih? nih, suka dukanya bikin sebenarnya acara. begini. Jadi teman-teman yang mungkin yang belum tahu, ini kan acara, kan gue bilang juga di setiap pertandingan gue bilang sama peserta ini acara non komersil loh. Oke. Kan emang tidak dipungut biaya pendaftaran, bener nggak? Iya, Cuman betul, lu betul. bayar sirkuit aja 100.000. Emang udah semua yang Iya, sepeda di situ betul, bayar. karena kan sirkuit Latihan, emang, latihan. Satu sepeda 100.000. Wajar lah, cengli 100.000 lu Iya. dikasih track bagus, Iya. aman, ya kan? Aman. Jalanan bagus, jadi lu bayar sirkuit aja karena, nah, gua bikinin acara, gua cariin sponsor buat hadiah, ya udah lu main aja. Acara gratis lu gak boleh komplain. Nah, jadi gini, ada beberapa temen atau netizen nanya, Om, kenapa nih katanya ada peserta di beberapa volume ikut terus, gue bilang harusnya kan ini gue bilang oke gue ngerti, cuman gue bilang gini nih, ini acaranya Bogi, gue punya aturan sendiri karena gue yang ngurus sendiri gitu. Gue orangnya nggak mau ribet, jadi ya lu cepet-cepet aja kalau lu ikut. Jadi ibaratnya selama peserta itu belum masuk 5 besar, lu boleh ikut, asal lu duluan daftar. Boleh daftar ulang. Daftar ulang langsung, kalau gue besok kalah belum masuk, Om gue ikut lagi untuk next volume lagi. Oke. Ya gue masukin dong, bener gak? Gue Iya gak mau dong. ribet. Alhamdulillah. Bener gak? Gue jujur gak mau ribet karena gue Iya benar. sendiri gue ngerjain, gak ada IO karena kan acara non komersil, bener gak? Terus udah tutup, ada peserta Baru mau daftar. udah Salah gua sendiri. daftar dong. Iya. Udah full Om. Wah gimana Om katanya, kok harusnya yang udah ikut ini Jangan dulu boleh dong lagi. ini. Iya bener, cuman lu telat. Iya. Orang yang kalah kan pasti pengen wah Iya. gue penasaran, nih, Penasaran. Kalau lu nggak diulang ya, langsung 5 besar. Iya bener. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makanya gue bilang ya gue Astagfirullah. sendiri belum apa ya, belum tentu bisa memuaskan 100% lah. Iya betul. Maksudnya betul. ya udahlah, dengan ada acara ini rame-ramean aja, nggak Iya usah dibikin sih, serius nggak usah gitu. Nah terus ada yang bilang katanya, Om kenapa nggak dibagi klasemen, lu kelas umur bla 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 bla. Gue bilang lu sebelum gitu gue udah ada di pikiran gue masalah itu tuh. Iya. Karena gue sering bikin event, cuman ini pandemi loh gue bilang. Iya. Ya kan, karena gue mengikuti prokes. Yes, kita aja ngikutin prokes belum tentu benar-benar prokes, benar nggak? Tapi Iya, betul. minimal gue inilah gitu ya. Iya, Tapi menjaga. iya menjaga. gitu, maksudnya karena kalau kita pakai klasemen ke kelas-kelas gini akan menambah waktu yang lama. Panjang. Udah menambah waktu karena butuh SDM yang banyak, Betul. kepanitiaan yang banyak, Betul. perlu sponsor, belum duit, bla 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 Aduh. gitu kan. Tapi kan ini ke acara non komersil, jadi belum ada izin event kegiatan. Jadi gue bilang akan menambahkan memperinikan waktu. Jadi kerumunan akan lama di situ, bahaya. Iya, Udahlah, udah setelah beres selesai bubar gitu, beres Iya kan. benar. Iya, Enak betul. simpel kok Bang, tapi Iya, sebenarnya puas kita Pas semua. banget juga Betul. pesepedaan pagi kan. Iya, kalau udah semakin siang. Nah Aduh. udah, terus gue balik lagi.
Mang Bray, kenapa lu nggak weekend bla bla bla. Gue bilang bagus, emang weekend oke. Gue bilang kenapa gue bikin hari weekday, gue kemis. Gue bilang ke satu, yaitu biar orang nggak banyak datang. Kalau weekend itu pasti sirkuit rame dan nggak akan bisa clear area gitu. Karena kan itu kita nggak bisa sewa satu ini. Betul. Bisa modal gede Bray kan bisa. Ya waktu kemarin aja yang gue datang aja masih ada yang gue juga akhirnya ngusir-ngusir kayak tar lu minggir kan, ya kan. Minta izin dulu kan. Ya makanya gue bilang kenapa kemis ya, ke satu menghindari kerumunan juga biar nggak penonton nggak ini gitu. Emang sebenarnya gue seru-seru aja kan, ibaratnya kalau acara itu sukses penontonnya banyak bla bla bla, bener. Siapa yang nggak mau ya kan, siapa yang nggak mau. Yes, makanya tapi kan ini pandemi gitu. Gue menghindari kerumunan. Nah makanya gue bikin live YouTube sama IG. Iya, kenapa gue bikin live ya orang bisa nonton di rumah. Gitu. Bang Bray, tapi banyak yang protes bang, teman-teman dari Makassar. Kita mau ikut tuh Bang Bray hari Kamis, tapi sayang puasa sunnah katanya. Terus pas lagi diajakin, ya udah dipindahin minggu deh. Emang mau pindah weekend, ya udah nanti saya bilang Bang Bray weekend, jangan kalau weekend itu acara anak-anak di sini. Alasan ada sahabat-sahabat Ewako bro, itu lawakannya masya Allah ajib banget. Kocak-kocak anak Ewako. Bang Bray nanti berarti grand final tanggal berapa Bang Bray? Insya Allah tanggal 11 Maret. Itu berarti kemarin bikin balap Brompton ada 4 seri ya? Ada 4 seri, jadi diambil 5 besar. Nah oke, jadi sekarang gini, untuk ini disiarinnya sebelum acara nggak? Enggak apa-apa, share aja bang. Enggak apa-apa. Gini, jadi kayaknya sesudah nih bang. Kayaknya sudah oke, enggak apa-apa. 11 Maret ini, tapi di grand finalnya kita ambil 3 pemenang. Hanya 3 pemenang saja, 1, 2, 3 itu yang benar-benar juara. Nah, ada partai tambahan. Partai tambahan itu ya balap Brompton wanita. Jadi emang nggak spesial, cuman maksudnya buat pembuka dulu lah. Jadi sebelum acara puncaknya final cowok, ada balap untuk kelas cewek dulu nih. Kita lama Biar rame dulu nih. Jadi emang ada partai tambahan lah. Jadi langsung di final diadain aja untuk wanita. Semoga sukses terus bang. Bang terus setelah balap Brompton yang di sirkuit Sentul, ada lagi nggak sih acara? Ya plan-plan Bang Baron lah buat acara kedepannya si Insya Allah Bugi. di tanggal 8 April sebelum puasa ada balap Brompton juga, tapi nanjak ke KM0. Om berarti King of Mountain ya? Iya. Kasih. Apa itu geduk-geduk kenapa? Naik motor. Bang Bray syuting. Habis itu berarti event-event Bogi ada lagi gak sih bang? Ya insya Allah kalau aman mau gelar BDO Brompton DO. Iya itu bang, jujur saya waktu BDO itu di Bali kan, itu pengen banget berangkat Bang Bray. Iya. Tapi itu ada uzur, makanya terus Bang Bray bilang BDO mau di Jakarta itu hari kan, tapi udah keburu lockdown. Iya lockdown. Seru banget. Itu kapan rencana Bang BDO? Setelah Oktober paling ya. Semoga ini selesai pandemi ini Bang. Iya Oktober. Semoga lancar semuanya Bang. Tips bersepeda ala Bang Bray. Buat ini ada mungkin kan tadi yang kemarin tuh ada dari si Om Lukman, dari Ricky Harun. Nah ini sekarang beda-beda dari Om Bray. Tips bersepeda ala Bang Bray di pandemi aja nih. Di pandemi ini. Juga habis itu yang setelah pandemi boleh. Ya kalau pandemi tetaplah prokes lah, maksudnya lu prokes lah udah pada tahu semua lah. Jadi kita juga belum nggak mau lu harus begini. Gua juga belum tentu disiplin banget sebenarnya, kadang nggak sadar ya, tapi tetap prokes lah. Nah ya jangan lupa pakai helm. Iya ini benar. Mau lu ke depan toko dikit juga lu pakai helm lah, harga mati pakai helm. Lu kena kalau sial amit-amit. Iya bang. Penting gak sih itu bang bawa KTP atau identitas diri kalau saat bersepeda? Penting dong. Apalagi kalau sekarang kan ada Road ID nih, tunggu ke bawa nih. Apa nih bang Bray itu? Di mana bikinnya tuh bang? Banyak di Indonesia udah banyak Road ID. Ada blood darah, golongan darah, terus emergency call-nya ada di sini semua. Boleh. Kan namanya Road ID. Boleh vitamin bikin nih. Adalah. Coba itu saya pegang dulu nanti. Pasti langsung keluar KW-nya. Tip itu jadi apa ya? Ya kalau nggak sehat ya jangan goes. Iya benar ya. Takut menularkan yang lain juga. Betul, itu aja sih. Yang terakhir nih, kasih pertanyaan dulu yang terakhir. Yang terakhir nih, pesan-pesan buat teman-teman pesepeda dan komunitas nih. Mungkin Bang Bray punya unek-unek atau ada pesan yang pengen disampaikan. Iya, unek-unek. Kalau unek-unek banyak, cuman nggak gini kan. Nah, gue berawal kan dari
ikut komunitas itu kan gue khusus sepeda lipat kan gue berawal lahir sebenarnya gue dari IDFB. Indonesia ID Folding Bike Indonesia kan. Gue di situ maksudnya sangat berarti karena gue ibaratnya gue lahir di situ. Oh iya, oke. Dan gue tidak akan melupakan si IDFB ini. Nice. Insya Allah. Dan sampai sekarang gue sebenarnya gue masih dan masih dalam pengurusan IDFB. Jadi ibaratnya gue nggak kacang lupa kulitnya lah. Iya, Oke. betul. Nah jadi sebenarnya di dunia komunitas ini ya gue ini aja menghimbau untuk teman-teman cintailah itu komunitas lu yang dilahirkan apa dimanapun ibaratnya jangan kacang lupa kulitnya karena banyak juga sih ya pasti dah dialami semua komunitas newbie baru masuk tek ngerasa ini terus pecah banyak kayak gitu pecah terus jelek-jelekin si grup ini padahal dia nggak sadar dia lahir di situ. Betul bang. Bener nggak? Nah itu sebenarnya jadi makanya gue selalu mengkampanyekan dari dulu no drama klub baju gitu seru tuh ya kan karena ya emang lu mau di komunitas apapun mau sepeda mau otomotif drama itu akan ada ya kan maksudnya ya lu hindari itu aja karena lu harus tujuannya apa sih berkomunitas itu karena komunitas itu adalah lu jadikanlah tempat taman bermain. Jadi lu di situ fun aja. Happy. Setuju bang, setuju. Jadi lu mau goes atau mau motor-motoran atau mau apa, lu happy fun karena lu tujuan ke situ mau bermain gitu. Bener nggak? Sama kayak anak-anak taman kanak-kanak datang ke sekolah main gitu. Iya benar. Main jadi lu makanya gue bilang ya itulah jadikan tempat taman bermain. Karena balik lagi, lu bikin klub, bikin grup hari ini lu bisa jadi. Tapi susah untuk mempertahankannya. Banyak bang. Ya kan? Jadi orang bikin klub A, gabunglah di situ. Ketemu virus, bikin B. Akhirnya klub itu malah nggak jalan semuanya. Ada klub ini mati, bikin baru. Jadi sayang banget ya sebenarnya. Karena kita aja nih bang, aku selalu bilang sama teman-teman. Kita aja nih dapat teman-teman yang kencang kayak lawan Bandung kan. Kita bersahabat sama lawan kita sendiri. Karena kenapa kalau bagi aku pribadi dapat lawan yang jago, lawan kita ini kembalikan lagi ini bersepeda. Kita sepeda. Kita makin disiksa sama lawan kita kalah tapi kan disiksa ngucur keringat kita nih. Sehat kan? Seneng mau kalah mau apa kita sepeda harus happy. Nah itu harus pola pikiran begini harus ditanamin. Karena banyak kalau marah itu nggak sportif gitu. Bagi bibitnya dong. Itu yang penting bang. Yang penting di komunitas itu, lu ibaratnya sifat menerima, sportivitas harus ada. Karena betul. Karena gue alami gitu. Karena gue nggak perlu sebut si A si B, tapi gue ngalami semua komunitas tuh akan begitu. Tapi gue nganggap biarin lah. Ya konflik pasti ada. Cuman ya udahlah gue bilang karena gue juga nggak makan dari dulu, ngapain juga ngurusin atau ini juga tujuan dari vitamin juga nih. Dari dulu nih kita kan pertama bersepeda ya kan karena kita juga berdua dulu sering ikut organisasi, suka bikin acara juga. Tapi kita berpikir kalau kita bikin komunitas ini vitamin, ya ini jatuhnya ntar kita kayak akan ada musuh di baliknya. Sedangkan kita ini brand. Nah kita baiknya ya kumpulin komunitas, makanya acara vitamin kita kumpulin semua komunitas tuh waktu awal-awal tuh. Malah pengen jadi penengah karena kita tahu akan ada drama. Jadi makanya kita tuh pengen semua tuh lu kena drama sana, kita ini ada nih semua menggabungkan semuanya. Hampir kayak Bogi mirip-mirip banget. Makanya kita platform. Kita bikin platform dan alhamdulillah teman-teman di Makassar tuh akhirnya gabung semua. Vitamin ada si ini si jadi seru jadi bareng. Maka jadi satu. Iya betul. Tujuan kita emang. Ya gitulah, makanya gue tidak akan melupakan IDFB karena gue lahir di situ. Iya betul. Nggak ada IDFB, nggak akan terlahir Bogi gitu kan. Tuh. Gue juga pertama kali main sepeda lipat, yang pertama disuruh lihat mau lihatnya ID Folding Bike, suruh masuk ke forum ID Folding Bike aja biar lo tahu info apa. Itu siapa sih itu baik banget. Saya ingin ngucap terima kasih banyak dulu awal-awal vitamin bikin event tuh sampai saya WA, saya DM, bang boleh minta logonya enggak karena kan vitamin kan belum kenal siapa-siapa. Kita taunya tuh ID Folding Bike. Nah, ID Folding Bike itu sejarahnya foundernya itu Om Bak yang dibilang terkenal bilangnya Om Bak itu Om Azwar. Nah, sekarang di kepengurusan ini ada Om Bak, gue, ada Om Nas, Veriko, istrinya Om Nas Putri. Terus ada Mang Dewa, ada nah yang sekarang admin yang galak tuh. Tapi tegas Om siapa sih gue lupa lagi.
Sebutlah si A. Si A ya. Si A benar, gue jadi lupa. Ya. Om Esa. Om Esa. Oke. Om Esa, terus ada Om Veriko, terus siapa lagi? Lumayan sih? banyak ya, Rame, lumayan rame. banyak ya. Ada lumayan banyak, rame. ada Om Upik, ada banyak. Itu jadi kita tuh setiap hari akan di grup chatnya ada kan. Oh ini kayaknya obrolannya karena kan kalau di IDFB ini kan dari berbagai Iya. brand sepeda kan pasti beda Banyak, ininya lah. iya. Kita harus menanggapinya gimana, terus gue bilang nih kalau yang menimbulkan bla 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 gini nih. Ya pokoknya gue nggak mau ikut terlalu campur ke dalam, tapi maksudnya ada khusus divisinya yang ngurus ini. Karena gue lebih ke ngurus si Bogi kan. Iya. Karena kalau gue Bogi, gue yang sendiri yang bikin. Iya. Gue aturan sendiri, makanya kan gue di depan gue bilang no politik, no sara, no nyinyir. Jadi ya lu mungkin bisa lihat di FB ya postingannya begitu, nggak ada obrolan yang saling bla bla bla, nggak ada. Iya, kan aku setuju nih, setuju Ya kan? banget. Karena apa? Ada yang begitu tapi gua selalu Nice, ngingetin, setuju. tuh tapi dia bandel. Ah ya udah, sorry ya gue kick. Setuju. Bukannya apa-apa, ya ini rumah gue gitu. Iya, Karena gue iya, pengen nyaman, teman-teman gue di sini nyaman gitu. Iya, Betul. betul. Silakan, lu mau ngomongin gue nggak apa nggak terserah, Iya, suka-suka gue gitu. Ibaratnya ini rumah gue gitu. Sebenarnya Kan. abang udah membentengi. Iya, karena Ada gue virus. males bro. Karena gue lihat di beberapa komunitas di FB atau saling ribut gitu Iya, bro. banyak Bla, kayak gitu. apaan gue bilang. Iya bang. Padahal kan Udah nggak tujuannya nggak ke hobinya ini Iya, gitu. iya. Ngapain sih gue bilang. Iya, akhirnya Lu main mendingan enak. ribut masalah Nggak dapat barang, nggak dapat mau beli baju, nggak dapat berantem gitu. atau enggak ribut debat ini gitu. Misal sprocket, oh debat, oh nggak bisa gue pakai ini. Wah, kayak gitu oke lah seru. Seru, Oke, itu seru. Ya, Pak. kalau nyinyirin yang masalah, gue nggak seru. Iya, Udah, nggak sorry, se- iya. Jadi pengennya sehat jadi nggak sehat. Gua kick aja deh. Iya benar, itu salah satu tips guys. Karena Iya. juga tadi dari Bang Bray, kalau bisa nggak usah terlalu bikin banyak-banyak, tapi aktivitas bersepedanya itu dirutinkan. Dan juga memang ini bagus nih. Memang aku tuh dulu banyak di dalam komunitas. Iya. Dan dalam komunitas itu nggak ada bentengnya Bang Bray. Sama kayak porno, bershare. Iya. Karena di dalam setiap komunitas atau apapun itu harus ada pemimpin. Hmm. Oke, bukan ketua, tapi harus ada yang ditunjuk. Ya. Iya. Ya, kayak contohnya ini itu aku juga ada di Facebook Bogi. Itu sangat bagus dan aku ikutin banget karena kenapa di situ tuh kalau mau apa harus lapor dulu. Jadi memang Iya. dibentengi. Jadi Iya. orang tuh nggak bisa sembarangan. Nggak sembarangan ngepost ya. Nge-post, jadi begitu ada salah dikit selesai dia. Iya. Dan itu bagus banget karena memang begitu aku ada di dalam grup-grup tersebut, itu berantem tuh. Karena tiba-tiba gara-gara baju, gara-gara Iya, bikin iya. siapa ini berantem. Ada aja ya. Gara-gara terus nggak kita kan nggak tahu di dalam itu ada ratusan manusia. Kita nggak tahu otaknya ada yang porno Iya. itu udahlah teman. Jadi malah nggak berkah, Iya. nggak sehat. Akhirnya Iya. berantem. Padahal Betul. tujuannya baik ya. Maksudnya buat ya mempersatukan silaturahmi ya, Yes, malah jadi alhamdulillah. musuhan gara-gara grup kan Pret. gak lucu juga ya kan. Iya, iya. Nah, ini dari tadi teman-teman dari pertanyaan pertama sampai sekarang itu Iya. daging Iya, semua, ilmu Masya semua. Allah. Jadi kita ini sharing namanya fit. Kita akan membahas semua aktivitas yang insya Allah bikin kita fit. Selain kita badan fit, pikiran kita juga sehat. Banyak belajar dari pengalaman-pengalaman dari Bang Bray. Tips-tipsnya tadi teman-teman bisa catat dan bisa kalian aplikasikan Iya. dimanapun kalian berada. Iya betul. Bang Bray, terima kasih banyak atas waktunya. Ini susah banget dapat Iya, presiden. Masya Allah. Iya, Presiden makanya. susah bro. Ini abis ini juga mau kemana nih Bang Bray nih, kayaknya sibuk nih. Gak bisa aku gonceng lagi dia karena tanggal 11 saya yang bermain kali ini teman-teman. Cukup 3 seri aku temenin Bang Bray. Ah, siap. Oh, Bawain iya. motor Bogi. Iya, Sekarang ini berikutnya saya yang maju. Nanti sama si Mas gue. Hari Mas Bang Bray sekali lagi. Bang Bray. Semoga usaha Bang Bray Allah berkahi. Amin, Bang Bray, amin. Bang Bray balik sini Bang Bray. Siap. Oke. Oh iya, gue juga thanks juga buat Vitamin B karena udah support di acara Balap Brompton nih. Sama-sama. Jadi gue dibantu dengan waktu awal gue dibantu oleh Halim Loop. Yes. Nah setelah itu Halim Loop kan banyak kegiatan, akhirnya yang sering banyak rame. Sama-sama Om Bray. Jadi ayo kita bareng-bareng. Dan Kak, ini thank you, thank you. contoh, ini contoh buat teman-teman semua dimanapun berada. Kalian Iya. saling support. Ada komunitas A, B, C, J. Kalian saling rangkul karena Iya. kembali lagi kita ini bersepeda. Iya. Betul. Pengen sehat, jangan Iya. sampai nggak jadi sehat. Oke. Oke teman-teman, insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya itu episode 4. Siapa kira-kira guest star kali ini? Kalian boleh request mungkin pengen ngobrol sama siapa, pengen ngulik siapa dan lain-lain. Dan teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Vitamin Baik bisa terus berkembang channelnya bismillah dan bisa terus Amin. sharing apapun untuk kalian insya Allah Ta'ala. Amin. Bang Bray sekali lagi terima kasih banyak. Oke. Semoga rumah Bogi ada cabangnya, berkah Amin, semuanya. amin, amin, amin. Amin, lancar semuanya teman-teman. Amin. Oke. Dimas, Terima jangan kasih lupa banyak.
baju Bang Bray. Oke. Kolaborasi kita. Tunggu desain kita Tunggu yang selanjutnya. ketiga, kolaborasi Bogi dan Vitamin. Sampai Iya. ketemu teman-teman di episode berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Vitamin Talks. Vitamin Bye.